anak-anak kelas 12, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal untuk persiapan kalian dalam mengikuti ujian sekolah. Silahkan simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang soal bilangan berpangkat. Nah, adapun sifat-sifat bilangan berpangkat di sini ada 10 sifat ya. Pada sifat yang pertama itu adalah A pangkat 0. Itu sama dengan 1. Jadi suatu bilangan berpangkat, suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Misalkan di sini 10 pangkat 0 hasilnya adalah 1, atau 1000 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, misalkan A pangkat negatif N, maka akan menjadi 1 per A pangkat positif N. Jadi jika dia dibagi dengan 1, maka hasilnya pangkatnya akan berubah menjadi positif. Contohnya di sini adalah jika misalkan 3 pangkat negatif 2, nah, maka dia akan menjadi 1 per 3 pangkat 2. Gitu ya. Jadi dari pangkat negatif kali bagi dia dengan 1, maka hasilnya adalah positif. Jadi 3 pangkat min 2, maka sama dengan 1 per 3 pangkat positif 2. Atau contoh soal lagi misalkan 4 pangkat negatif 8, maka akan menjadi 1 per 4 pangkat 8. Begitu. Nah, untuk sifat yang ketiga, bilangan perkalian nih, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi apabila bilangan pokoknya sama, ini A, bilangan pokoknya berarti sama ya. Apabila dia dikali, sama artinya dengan pangkatnya kita jumlahkan. Contohnya di sini adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. Berarti 4 tambah 3, berarti ya 4 ditambah 3, maka akan menjadi 2 pangkat 7. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4, sifat yang keempat itu adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, kalau ini dikali, kalau pada sifat yang ketiga, apabila dia dikali, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. Tapi kalau dia dibagi, pangkatnya itu kita kurangkan ya. Contohnya adalah 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, karena dia dibagi maka pangkatnya bisa kita kurangkan, yaitu 3 pangkat 6 dikurang dengan 2. Maka akan menjadi 6 kurangi 2, maka akan menjadi 3 pangkat 4. Begitu ya. Kemudian sifat yang kelima, A pangkat M dikali dengan B pangkat M, maka itu akan menjadi A kali B dipangkatkan dengan M. Ya, jadi seperti itu. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 3. Maka di sini akan menjadi 2 kali 4 dipangkatkan dengan 3, seperti itu. Nah, ini yang B sama ya, tapi ini akan menjadi dibagi dia. A pangkat M dibagi B pangkat M.
Maka ini bisa, karena pangkatnya sama yaitu M, maka A bagi B dipangkatkan dengan M. Kemudian yang nomor 7 yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, maka bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dapat kita kali. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, maka bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini bisa kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 4, maka akan menjadi 2 pangkat 12. Nah, itu ya. Nah, jadi kita akan bahas juga bentuk sederhana dari 16 pangkat negatif min 4. Jadi di sini ada angka 16 dan angka 8. Kita sederhanakan dulu. 16 ini apabila kita sederhanakan dia akan menjadi 2 pangkat 4 ya. Kenapa 2 pangkat 4? Ingat, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Maka 16 ini adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Berarti 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian 8 sekarang. 8 ini sama, jika disederhanakan dia akan menjadi, jika diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, dia akan menjadi 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi kalian cari dulu penyederhanaan atau sederhanakan dulu, ubah dulu 16 dan 8 ini menjadi ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Oke, sekarang kita akan bahas 16 dipangkatkan dengan negatif 3/4, kemudian dikali dengan 8 pangkat 1/3. Maka tadi 16 kan kita sudah rubah, 16 itu sama artinya dengan 2 pangkat 4. Berarti di sini kita ganti 16 ini menjadi 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3/4 dikali dengan 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya, yang ini ya. Nah, berarti di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3. Nah, setelah ini, nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ini termasuk sifat keberapa? Ini merupakan termasuk sifat yang ke-7 ya. Nih, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu harus kita kalikan. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali dengan min 3/4. Yang ini dikali dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 1/3. Kemudian nih, karena dikali ini bisa dicoret ya, ini 4, ini 4, maka sisanya adalah 2 pangkat min 3. Kemudian dikali, ini bisa dicoret ya, 3 dibagi 3 habis, berarti ini jadinya 2 pangkat 1. Nah, bilangan berpangkat nih, ingat basisnya sama, ini 2, ini 2, kemudian dia dikali, maka ini sifat yang kena adalah sifat keberapa? Sifat ke-3 ya, sifat ketiga. Nih, bilangan pokoknya sama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka A, M di pangkatnya ini karena kali dia, maka pangkatnya kita jumlahkan, berarti ini akan menjadi 2 pangkat min 3 ditambah dengan 1, maka 2 min 3 plus 1, maka dia akan menjadi min 2. Nah, ingat, pangkat bilangan berpangkat itu pangkatnya tidak boleh negatif. Nah, berarti ini masuk ke sifat kedua ya. Nih, A pangkat
pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti ini 1 per 2 pangkatnya dari negatif akan menjadi positif. Ini jadi hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2. Atau kalau kalian selesaikan pangkatnya yang di bawah, 1 per 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 yaitu 4. Ini dia. Oke, itu ya. Jadi itu merupakan contoh soal yang pertama. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua kita akan membahas tentang bentuk 2 plus akar 3 dibagi dengan 2 min akar 3. Ekuivalen dengan ini ya. Pada soal yang kedua ini artinya merasionalkan bentuk akar. Artinya kita menghilangkan bentuk akar dalam penyebutnya ini. Nah, pertama yang harus kalian pelajari adalah kita harus mencari akar sekawannya. Misalkan penyebutnya itu akar 3. Maka sekawan dengan akar 3. Nah, kemudian misalkan 2 ditambah akar 5, maka dia sekawannya itu adalah dengan 2 min akar 5. Angka dari plus akan sekawan dengan min, angkanya tetap ya. Tapi kalau dia min sekarang 3 min akar 8, maka dia sekawan dengan 3 plus akar 8 gitu ya. Nah, bentuk ekuivalennya dulu sekarang kita cari dulu, salin lagi. Kita salin dulu soalnya 2 ditambah akar 3 dibagi dengan 2 dikurang akar 3 sama dengan 2 ditambah akar 3 per 2 dikurang akar 3. Yang kita perhatikan di sini adalah penyebutnya. Ya, penyebut ini yang bagian bawah ini ya, 2, ini namanya pembilang, 2 ditambah akar 3 dibagi dengan 2 dikurang akar 3. Maka dari tanda min ini, 2 min akar 3 akan sekawan dengan 2 plus akar 3 dibagi dengan 2 plus akar 3. Berarti kalikan dia ya dengan penyebutnya. Nih, sekawan dari penyebutnya. Setelah itu baru kita kalikan. Nah, sebelum kita mengalikan ini saya ingatkan kembali tentang sifat-sifat A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Nah, misalnya angkanya sama, maka ini akan menjadi A kali A berarti A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Ini dia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Maka ini akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Itu sifatnya yang harus kalian hafal. Jadi ini kalau kita lihat di sini dia akan kena ke sifat yang pertama ya. A ditambah akar 3 dikali 2 ditambah akar 3 dikali dengan 2 ditambah akar 3. Di sini kan 2-nya sama. Berarti 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan A 2 kali A kali B. Berarti di sini 2 kali dengan 2 kali dengan akar 3 ditambah dengan akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 kuadrat ya. Akar 3 pangkat 2 dibagi dengan nih. Berarti ini akan menjadi sifat yang kedua ya. A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Berarti akan menjadi A pangkat 2 min B pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 min akar 3 pangkat 2. Kita selesaikan. 2 pangkat 2 4 ditambah dengan 2 kali 2 4 ya. 4 kali 3 jadi 4 akar 3
ditambah dengan akar 3 dikuadratkan. Berarti akar A dikuadratkan itu akan menjadi A. Jadi akarnya akan hilang. Berarti ini akar A berarti ini akan menjadi 3 per 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangi dengan akar 3 pangkat 2 itu akan menjadi 3. Kita cari ya yang sama, berarti 4 tambah 3 7 ditambah 4 akar 3 per 4 kurangi 3 adalah 1. Karena ini dibagi 1 maka hasilnya adalah 7 ditambah 4 akar 3. Selesai. Itu dia. Sekarang soal yang ketiga, yaitu tentang bilangan, masih kesamaan bilangan berpangkat ini ya. Nilai X yang memenuhi 8 pangkat X plus 1 sama dengan 32 pangkat 2X plus 5. Nah, untuk kesamaan bilangan berpangkat ini sama seperti tadi, kita sederhanakan dulu. Angka 8 dan angka 32 ini menjadi bilangan berpangkat. Kalau 8 itu tadi sama artinya dengan 2 pangkat senilai dengan 2 pangkat 3. Ya, karena 2 kali 2 kali 2 yaitu hasilnya adalah 8. Kalau 32 ini adalah berarti 2 pangkat 5. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Berarti 32 senilai dengan 2 pangkat 5. Nah ini 8 kita rubah dulu dengan 2 pangkat 3. Berarti 8x plus 1 sama dengan 32 2x plus 5. Berarti 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan X plus 1, tetap pangkatnya ya, yang kita rubah cuma 8 dan 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 2X plus 5. Nah, begitu sudah sama, berarti ini ada nih sifat bilangan berpangkat lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan menjadi kali. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan X plus 1 sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 2X plus 5. Jadi tinggal kita kali ini ya. 3 kita kalikan dengan X plus 1, kemudian 5 kita kalikan dengan 2X plus 5. Nah, selesaikan dulu ini, buka dulu kurungnya, itu artinya dikali ya, berarti 2 pangkat 3 kali X 3X, kemudian 3 kali plus 1 berarti plus 3 sama dengan 2, 5 kali 2X itu adalah 10X. Kemudian 5 dikali 5 itu adalah plus 25. Ya, berarti ini ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, ini 2 berarti kita bisa coret. Nah, kita coret ini. Maka sisanya adalah pangkatnya. 3X ditambah 3 sama dengan 10X ditambah 25. Nah, karena kita mencari nilai X di sini ya, yang dicari itu adalah nilai X-nya, maka kumpulkan dulu variabel X ke ruas sebelah kiri. Berarti ini kita bawa ke ruas sebelah kiri ya. Maka ini akan menjadi 3X tetap karena dia masih ada di ruas kiri. 10X dari plus akan pindah menjadi min 10X sama dengan 25 dari plus 3 pindah ke sini akan menjadi min 3. Maka 3 dikurangi 10 akan menjadi min 7X sama dengan 25 kurangi 3 22. Maka X sama dengan 22 dari kali pindah menjadi bagi, berarti min 7. Berarti X sama dengan min 22 per 7. Nah, seperti itu.
Oke, soal yang terakhir pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, dalam logaritma ini ada 11 sifat yang akan kita ingat kembali. A log A, nih basisnya adalah A log A itu adalah 1, kemudian A log 1 sama dengan 0, kemudian A pangkat N log B pangkat M, maka pangkatnya ini ya, pangkat B nya ini bisa dibagi dari M dibagi pangkat yang A nya ini N dikali dengan A log B. Nah, contohnya ini misalkan ini ya, jika log 3 disama dengan 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699, maka nilai dari log 225, nah kita sederhanakan dulu. Log 225 kita ubah dia ke dalam perpangkatan 3 dan 5, maka kita bagi dulu ya. Ini dibagi 25 dibagi 3 itu adalah 75. 75 lagi kita bisa dibagi dengan 3, itu adalah 25. Kemudian 25 itu adalah 5 kali 5, maka log 225 ini sama artinya dengan log 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, setelah itu logaritma perkalian nih, logaritma perkalian. Perhatikan, logaritma perkalian itu masuk ke sifat yang ke-8 ini. A log B ditambah A log C sama dengan A log, berarti bilangan pokoknya sama nih ya, basisnya adalah A, log B kali dengan C. Berarti ini kalau dari penjumlahan dia bisa menjadi perkalian, maka perkalian juga akan bisa menjadi penjumlahan. Maka di sini akan menjadi log 3 pangkat 2 ditambah dengan log 5 pangkat 2. Nah, logaritma nih bilangan berpangkat nih. Bilangan berpangkat ini dia akan menjadi nih, pangkat yang di sini kita bawa ke depan. Nah, akan menjadi 2 kali log 3 ditambah dengan pangkat yang di belakang juga kita bawa ke depan. Berarti 2 dikali log 5. Nah, log 3 itu sama dengan berapa nilainya? 0,477. Kemudian log 5 itu sama dengan 0,699. Berarti di sini 2 dikali 0,477 ditambah dengan 2 kali log 5-nya adalah 0,699. Kita cari hasilnya sekarang. Nah, 2 dikali 0,477 itu hasilnya adalah 0,954 ditambah dengan 1,2 pangkat 0,699 ini sama dengan 1,398, maka jika dijumlahkan 2,352 itu hasilnya ya. Demikian anak-anak contoh-contoh soal yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Saya harapkan kalian tetap latihan di rumah. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa diskusikan dengan saya melalui WA grup atau grup kelas atau bisa WA pribadi saya. Oke, demikian saya akhiri video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih.